Hai, ketemu lagi dengan Vina di sini. Ketemu lagi di channelku di YouTube aku, Maria Vina. Semoga aku menemui teman-teman semua dalam keadaan yang sehat dan baik. Episode kali ini aku akan bahas bagaimana kita pintar mendesain diri kita sendiri. Kok harus pintar ya mendesain diri kita sendiri? Di kondisi-kondisi sekarang memang kita dituntut untuk pikiran dan hati kita itu tetap dalam keadaan yang stabil, tetap dalam keadaan yang baik, dan kita mampu menjaga segala emosional dan segala diri kita dalam keadaan yang tetap seperti diri kita sebelumnya gitu. Dalam arti sebelum ini adalah sebelum kondisi-kondisi pandemi terjadi. Ini terjadi ketika ada banyak kita lihat beberapa peluang-peluang pekerjaan. Banyak orang sedang mencari pekerjaan saat ini, sedang sulit ekonominya, kemudian usahanya, pekerjaannya, dan mungkin bisa jadi relasi-relasi dia terhadap keluarganya, pasangannya mempengaruhi diri dia, diri kita, dan juga mempengaruhi pikiran kita dan hati kita di saat sekarang ini. Nah, oleh sebab itu, kenapa kita harus pintar mendesain diri kita sendiri untuk bisa mengarah atau mendeskripsikan diri kita secara baik. Nah, khususnya buat teman-teman yang sedang mencari peluang pekerjaan atau yang sekarang ini memang dalam kondisi yang tidak menentu ya, sudah belajar banyak hal, sudah berupaya segala macam, apalagi proses-proses yang sekarang berlangsung hampir setahun itu membuat pikiran dan hati kita itu jadi tidak bisa terkontrol dengan baik, dan kita tidak bisa membedakan mana sesuatu yang baik lagi, mana emosi kita atau mana pendapat-pendapat dari orang luar. Nah, untuk mengetahui itu, teman-teman semua harus tahu sebenarnya apa sih yang ada dalam diri kita. Nah, diri kita itu tuh sebenarnya sudah didesain untuk mampu menanggulangi apapun. Itu sebenarnya sudah ada dalam diri kita dan kita mampu mengontrol itu. Cuman karena kita tidak pernah membiasakan itu dan tidak melatih itu, akhirnya yang sering terjadi adalah kita sering mendapat informasi-informasi dari luar yang tidak pernah kita lihat datanya, faktanya, dan kita langsung mencerna itu dalam diri kita sendiri dan menganggap itu adalah benar. Dan karena itu benar, otomatis diri kita pun bisa merespon apa itu yang menjadi mempengaruhi diri kita. Apakah itu bisa baik, bisa membuat kita jadi tingkat kesehatan kita jadi turun, imun kita juga. Nah, buat teman-teman semua nih, jadi teman-teman harus mulai mikirin gitu, gimana supaya hal-hal yang tadi itu kita bisa cerna, bukan hanya kita sebagai bentengnya di awal, tapi kita juga bisa membuat tubuh dan pikiran kita lebih rileks. Nah, teman-teman mulai harus belajar untuk menerapkan kebiasaan-kebiasaan yang berbeda dari kebiasaan-kebiasaan yang teman-teman sudah biasa lakukan tahun demi tahun lamanya. Nah, kebiasaan itu adalah apa? Dalam pembelajaran dari ilmu psikologi dan ilmu-ilmu di mana kita harus kembali ke mindfulness habit ya, kita harus punya yang namanya bagaimana culture positif dalam diri kita. Nah, culture positif dalam diri kita itu dibentuk dari apa? Yang pertama adalah mulai belajar untuk beradaptasi terhadap lingkungannya. Kita harus bisa menerima diri kita dan lingkungan yang saat ini terjadi dengan apa adanya dan mencintai apa yang terjadi dengan lingkungan sekarang. Dengan penerimaan itu terhadap diri kita dan adaptasi itu, diri kita pun akan mulai rileks dan menerima sebuah keadaan bukan sebagai bentuk penolakan gitu. Yang kedua, teman-teman mulai nih belajar lagi bagaimana teman-teman merefleksikan diri. Merefleksikan diri bukan teman-teman harus melamun atau merenung ya, tapi teman-teman mulai belajar untuk meditasi. Dengarkanlah musik-musik yang punya nuansa afirmasi positif, sesuatu yang menenangkan kita, dan kita mulai melakukan meditasi. Awal-awalnya teman-teman bisa lakukan meditasi itu ya okelah, mungkin 2 menit, 3 menit, kemudian setiap harinya mulai dipanjang karena semuanya tidak ada yang biasa. Hal ini kenapa kita lakukan sebuah habit seperti itu? Untuk mengatur pola tidur kita,
untuk mengatur juga tubuh dan pikiran kita agar mau menerima kondisi itu dan mencintai diri kita lagi apa adanya. Kebanyakan orang merasa bahwa aku nggak ada apa-apanya, aku nggak bisa, dan kejadian ini tertimpa sama diriku karena tidak ada penerimaan dan terlalu banyak menerima informasi-informasi yang negatif yang mempengaruhi diri dan pikirannya dia. So teman-teman mulai lakukan meditasi tersebut supaya teman-teman bisa menerima bahwa aku itu bisa melakukan hal-hal yang sebenarnya orang lain juga bisa lakukan dengan penerimaan diri yang kita sudah lakukan melalui meditasi. Nah, bisa banyak nih teman-teman dapatkan dari audio-audio di YouTube atau bisa langsung kontak ke saya untuk tahu informasi detailnya. Nah, sehubungan dengan diri kita nih yang kita harus ubah ataupun kita harus tahu bagaimana kita mau pintar diri kita, so kita juga harus pintar juga memahami apakah kita pertama kita punya rasa cukup, kita punya rasa mampu, ataukah kita punya rasa mau. Nah, kita mulai bedah ya. Misalkan apa? Aku ini dulunya tipe orang yang kalau disuruh olahraga jalan pagi atau pagi-pagi malas bisa bangun. Tapi dengan kita cukup hanya untuk olahraga jalan pagi, bisa nggak buat cuman sekali sehat? Enggak kan? Tapi itu harus dilakukan secara kontinu. Sama seperti kita mau melakukan habit yang baru untuk mengarah kita kepada tubuh dan jiwa kita yang sehat. Otomatis apa? Kita melakukan dengan baca buku ataupun meditasi bukan sekedar cuman 1-2 kali. Tapi menurut kita cukupkah buat tubuh kita sehat dengan melakukan itu hanya sekali? Nah, sekarang pikirkan itu dengan baik oleh diri teman-teman sendiri. Kemudian cara menganalisa kedua adalah mampu. Aku mampu nggak melakukan itu? Misal, dalam kondisi seperti ini aku harus makanan sehat atau harus aku olahraga dengan lari misalkan. Tapi apakah tubuh dan kita mampu dengan lari yang tidak biasa dengan lari? Apakah dengan cara seperti itu kita bisa lebih sehat? Nah, lakukan dengan cara ya rutin melakukannya, kontinu, tapi durasinya mungkin tidak terlalu panjang. Itu bisa dan tetap konsisten. Dan mau yang terakhir. Mau itu apa? Teman-teman harus lihat, deskripsikan diri kita. Kalau kita mau pintar mendesain diri kita untuk lebih baik ke depannya, untuk mencapai goal kita, untuk bisa tahu bahwa tubuh kita atau diri kita itu satu produksi yang sebenarnya bisa mencerna dan bisa melakukan adaptasi dari keadaan-keadaan itu dengan cara apa? Mau menerima sebuah keadaan dan mau belajar terhadap hal-hal perubahan ini, mau melihat sebagai situasi ini adalah sebagai bentuk syukur gitu ya. Jangan teman-teman mendeskripsikan sendiri atau mendengar informasi itu dari banyak orang, si A, si B, si C, informasi dari media-media yang itu akan mempengaruhi diri kita. Tapi sebenarnya kita sendirilah yang mampu mencerna itu melalui tadi 3 tahap analisa. Cukup, mampu, ataukah maukah diri kita untuk melakukan hal itu sesuai dengan diri kita. Kita mampu menganalisa, saya mau masuk ke perguruan tinggi ini, saya mampu atau tidak, saya cukup mampu atau tidak gitu. Itu yang kita bisa pintar menganalisa. Semoga dengan informasi ini bisa membantu teman-teman untuk melihat situasi diri kita menjadi habit yang mindful, yang tetap happy dan tetap bahagia, dan bisa mendapatkan pekerjaan atau peluang-peluang yang lain di tempat teman-teman semua. Semoga informasi berguna, jangan lupa kita share dan berbagi kebaikan bagi semua orang. Terima kasih teman-teman.